عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في تنزيل الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Islam yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama dan yang senantiasa akan selalu kita panjatkan, kita haturkan adalah syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, dan segala hal apapun yang telah Allah berikan kepada kita di hidup kita. Dan hakikat syukur itu tidaklah hanya diucapkan secara lisan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Belum menukil dari para ulama bahwasanya asyukur al-hakiki huwa laysa faqat fi dzikr tahmid. Syukur secara hakikat itu bukan hanya diucapkan secara lisan berupa alhamdulillah, namun dibuktikan dengan perbuatan tubuh kita, perbuatan anggota badan kita, yaitu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, ketakwaan kepada Allah SWT. Selalu berikan salam, semoga selalu dapat kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad SAW, kepada ahli baitnya, para sahabat, salafus salih, dan orang-orang senantiasa thiqah, istiqamah, meniti jalan sunnahnya sampai ditegakkan yaumul hisab nantinya. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya berupaya untuk mengulas 3 sebab harta itu menjadi haram. Secara asal, harta haram itu dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yang pertama dibagi oleh ulama fikih. Yang pertama yaitu al-hurmatu li dzatihi. Yang kedua al-hurmatu li ghairihi atau li kasbihi. Yang pertama artinya adalah harta itu, sesuatu itu yang bersifat nilai. Jadi definisi harta ini ada khilaf memang di kalangan para ulama, ya. Kalau jumhur ulama mengatakan kullu syai'in ja manfaatin. Setiap sesuatu yang memiliki manfaat, yang memiliki nilai, baik itu dia berupa barang atau jasa. Karena jasa ini itu tidak terlihat, tidak bisa kita definisikan secara indrawi kita. Namun harta berbentuk fisik bisa kita definisikan secara indrawi kita. Walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ini menyelisihi, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya harta itu ya adalah sesuatu yang malmus, yang bisa disentuh dan dia bernilai, ya, dan bernilai ada manfaatnya. Ala kulli hal, yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur.
Kenapa demikian? Karena jika kita melihat hari ini undang-undang hak cipta itu juga mencakup bukan hanya bentuk fisik yang tak berbentuk fisik pun seperti merek dagang, nama perusahaan itu dilindungi dalam undang-undang hak cipta sehingga dia termasuk bagian daripada harta. Kembali ke pembagian harta secara haram itu, yang pertama tadi haram secara zatnya, al-hurmatu li dzatihi. Ini sudah jelas ya. Kita mungkin sudah memahami apa saja yang haram secara zatnya. Haram secara zatnya itu adalah karena memang sudah zatnya yang jadi haram. Apa contohnya kira-kira? Daging babi. Nah, udah jelas ya. Daging babi, khamar, ya, minuman keras, ya, alat-alat musik, dan lain-lain. Segala apa yang secara zat dia haram, maka dia pun haram dikarenakan zatnya. Ya. Haram di sini haram untuk dimiliki dan haram untuk dikonsumsi serta diperjualbelikan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma haramallahu aklahu hurrima thamanuhu." Apa yang Allah SWT mengharamkan untuk dimakan, dikonsumsi, digunakan, maka juga haram untuk diperjualbelikan. Sehingga pendapatan yang didapatkan dari ini pun menjadi haram. Ya. Lalu yang kedua, al-hurmatu li ghairihi. Para ulama mendefinisikan al-hurma li ghairin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan haram li ghairina la al-hurmatu li kasbihi. Dia bisa jadi ya barang atau jasa yang didapatkan ini secara zatnya baik, halal, namun likasbihi tariqatu al-husul 'alaiha. Cara untuk mendapatkannya itu yang salah, yang haram. Nah, dan pada kesempatan pagi ini kita akan berupaya mengulas detail yang karakter yang kedua ini. Definisi yang kedua ini. Ya. Dan ini tidak hanya mencakup aspek jual beli Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, tapi dia mencakup semua aspek muamalat, baik yang komersil ataupun yang sosial. Selama ada 3 sebab ini, maka hartanya pun menjadi haram. Ya. Baik ditempuh dengan cara jual beli atau tanpa dengan jual beli. Ya. Yang pertama, sebab harta itu menjadi haram dikarenakan ada unsur al-zulmu fihi. Karena ada unsur kezaliman di dalamnya. Adapun asal pengharaman ini, ya karena kita ketahui bersama dalam aspek muamalat, baik muamalat maliyah, muamalat seputar harta, atau muamalat ijtimaiyah atau muamalat seputar sosial, itu asalnya mubah. Karena dalam kaidah fiqhiyah disebutkan al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadullu dalilun ala tahrimiha. Asalnya muamalat, seluruh praktek muamalat baik komersial ataupun sosial itu adalah hukumnya mubah, halal, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ini berbeda dengan ibadah. Al-ibadah al-aslu fihi al-haram illa yadullu dalilun alaiha, kecuali ada dalil yang memerintahkannya, yang menganjurkannya, yang menyuruh melaksanakannya. Nah, ada kebalikannya. Jadi kalau aspek muamalat, kalau dia mubah bukan ditanya dalil mubahnya apa, ya, oke. Tapi kalau dia haram, baru kita cari tahu dalil pengharamannya apa. Kembali dalam pembahasan kita,
transaksi atau muamalat yang ada dalam unsurnya itu di dalam karakter ataupun unsurnya itu perbuatan zalim, ya, maka dia pun diharamkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Teman-teman mahasiswa, kira-kira apa ayatnya? Ada yang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin bainakum. Wahai, Allah menyeru dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta dengan cara batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Batil di sini seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah yaitu yukhalifus syariah, menyelisihi syariat dalam prakteknya. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali melalui aspek perdagangan yang kalian sama-sama ridho. Mengapa aspek kezaliman dalam transaksi muamalat ini diharamkan sehingga mengakibatkan orang mendapatkan harta dari dengan cara zalim ini menjadi haram? Sebab dia melanggar ataupun menghilangkan, menafikan salah satu dari rukun al-aqdi, rukun al-aqdi bil bai', rukun akad dalam jual beli. Apa dia rukun yang dihilangkan di sini? Yaitu at-taradi, saling ridha di antara dua orang yang bertransaksi. Ya. Sebab bukan hanya aspek ibadah, puasa, zakat, sholat, dan lain-lain yang ada rukunnya. Jual beli pun ada rukunnya. Jemaah sekalian. Yang jika salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka transaksinya pun menjadi batal, tidak sah. Ya. Dan di aspek ketika ada dalam muamalat itu ada unsur kezaliman, maka rukun yang tidak terpenuhi di sini adalah at-taradi, saling ridha. Ya. Apa bentuk yang membuat aspek ini tidak saling ridha, ada unsur kezaliman di sana? Ya. Dalam aspek jual beli ada banyak. Seperti transaksi yang mengandung gish. Apa arti gish? Tipu, curang, ya, berbuat curang, tapi tujuannya untuk muslihat, tipu daya. Al-aslu, larangan dalam hadis Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minna. Adapun asbabul wurud hadis ini, man ghasya falaysa minna, itu ketika Rasulullah SAW ke pasar, belum mendapati pedagang di pasar itu ya yang menjual gandum, lalu belum letak tangan beliau di atas gandum ini, kering dia, kering. Namun ketika beliau masukkan tangan beliau ke dalam tumpukan gandum ini, ternyata di dalam basah. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada pedagang ini, kenapa engkau membuat yang basah di bawah? Kenapa engkau tak buat di atas saja? Agar apa? Agar manusia bisa melihat langsung aib, kecacatan yang ada dalam daganganmu ini. Apa kata pedagang ini? Ini hanya terkena rembesan air hujan kemarin. Ya kan? Alasannya kayak gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, alasan itu tidak bisa diterima. Lalu beliau pun bersabda, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, tidak termasuk dari golongan kami. Makna hadis ini apa? Makna hadis ini sebutkan para ulama itu bukan dia keluar dari Islam, tidak. Ya, tidak masuk dalam golongan kami, yaitu ya yanqusul iman inda dzalik. Berkurang imannya ketika itu. Ketika dia berbuat transaksi itu, berbuat hal itu, maka dia tidak masuk ya sebagai karakter orang-orang yang beriman. Tidak masuk dalam perbuatan orang-orang yang beriman.
makna seperti itu. Ya. Jadi setiap transaksi yang mengandung kecurangan, ya, tipu daya muslihat, ya, maka uang yang didapatkan darinya pun haram. Barang yang didapatkan pun darinya pun haram. Ya. Contoh dalam kontemporer yang ada praktek gisnya, praktek kecurangannya. Apa kira-kira Bapak dan Ibu sekalian? Yaitu seperti orang yang jualan di marketplace atau jualan online, dia memasang foto gambarnya seperti ini. Spesifiknya A, B, C, semuanya detail. Namun ternyata ketika barangnya datang, spesifikasi barangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan. Ini termasuk perbuatan curang, perbuatan ghish, ya. Terkadang bisa kita dapati di situ, ya. Kita dapatin dalam jual beli online hal-hal seperti ini. Atau ya perbuatan curang yang lain, ya. Misal dalam dunia praktek kontemporer juga, ya, dia menjual secara offline, ya, mengatakan bahwasanya ini HP saya ini saya beli sekian juta, bagus nih, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intinya ada unsur dusta di dalamnya, maka itu adalah perbuatan curang. Oke, yang kedua, transaksi yang di dalamnya ada perbuatan zalim juga, ya, adalah bai'un najashi, jual beli yang mengandung najas. Apa ini? Najas ini itu adalah tujuan untuk menaikkan harga atau value suatu barang, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Dan ini banyak terjadi di aspek pelelangan barang, ya, pelelangan barang. Misal nih, ngumpul semuanya orang-orang yang berminat mau beli barang itu, dimulai harga sekian. Ya. Itu biasa memang ada yang dia sebagai timnya si penjual barang ini sengaja untuk menaikkan harga, padahal dia tidak berminat untuk membeli barang itu. Sehingga ketika barang itu terjual dengan cara seperti ini, walaupun dapat besar keuntungannya, maka keuntungan ini pun haram. Kenapa? Karena ada upaya untuk berbuat, lagi-lagi berbuat curang juga di dalamnya, berbuat unsur kezaliman di sana, melakukan tipu muslihat. Ya. Oke. Ini secara praktek kontemporernya ini, ya, itu terkadang kalau kita di pasar, ya. Kalau di pasar ini pernah saya dapatin juga, ya. Di pasar itu ketika bukan saya yang ngalamin, tapi orang lain, ya. Ketika ada seseorang yang ingin membeli suatu barang, dia bertanya kepada pedagangnya, penjualnya, ini berapa harganya? Sekian. Tiba-tiba datang orang lain bilang, oh bagus itu antum beli, bagus itu anda beli, karena itu kegunaannya begini, 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 begini. Kelebihannya ini. Harusnya kalau di toko lain, ya, sejatinya harga barang ini sekian, bukan sesuai yang dibilang oleh pedagang itu. Jadi antum akan dapat untung besar beli ini. Walaupun dia tidak ada kesepakatan dengan pedagangnya itu untuk melakukan hal itu, ya, maka di sini pun ketika terjadi jual beli, ya, dan si pedagang masih mendiamkan saja, padahal dia tahu sebenarnya tidak seperti itu, ya, maka di sini ada unsur najis tadi, sehingga transaksinya pun jadi haram. Ketika uang yang didapatkan oleh pedagang haram, ya, barang yang didapatkan oleh pembeli pun haram. Ya. Ketika ini transaksinya haram, lalu bagaimana solusinya? Nanti akan kita bahas solusinya, insya Allah. Ya. Kemudian perbuatan transaksi yang mengandung kezaliman di dalamnya adalah juga al-ihtikar, ya. Al-ihtikar ini menimbun.
Tapi dia tidak menimbun semua barang apapun yang mau dijual, tidak. Tapi ini hanya berkaitan menimbun barang yang dibutuhkan oleh banyak manusia. Yang mana karakter barangnya atau jasanya menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Ya. Contoh seperti kasus yang terjadi berapa tahun silam berkaitan minyak goreng, ya, sebab sempat langka di negara kita ini sehingga harganya pun melonjak tinggi. Usut punya usut, ketika ditelusuri ternyata sebagian tengkulak orang pemain di bidang minyak goreng ini banyak bermain sengaja menimbun minyak goreng ini, tidak mau memasarkannya untuk tujuan menaikkan harga. Sebab dalam kaidah ekonomi, ya, dalam kaidah ekonomi itu, ya, ketika barang kebutuhan pokok itu dia permintaannya banyak, ya, demand dalam bahasa Inggris, demand dalam bahasa Arab tolab, ya, permintaannya banyak, namun supply-nya penyediaan barangnya itu terbatas. Yazdadu syi'ar, sehingga harga itu pun melambung tinggi. Dan ini kezaliman bagi umat manusia. Mereka yang melakukan hal ini, ya, walaupun mungkin secara zahirnya mereka mendapat keuntungan dunia yang besar, tapi mereka, ya, telah menzalimi banyak orang, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidak ada seorang pun yang melakukan penimbunan untuk barang pokok, untuk barang primer, kecuali mereka yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ya. Begitu indahnya Islam mengatur aspek muamalat manusia. Sampai hal-hal yang bisa merusak ekonomi suatu negara, bisa merusak kemaslahatan bagi umat manusia, bagi orang banyak, Islam pun mengatur hal itu. Karena memang Islam datang untuk menyempurnakan maslahat untuk seluruh makhluk. Bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk manusia semuanya. Tidak pandang bulu dia mau Islam ataupun tidak, ya, harus diterapkan hukum-hukum berkaitan dengan aspek muamalat. Ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu adalah berkaitan dengan hak inovasi, hak cipta dan yang sejenisnya, merek dagang dan lain-lainnya. Ya. Ketika dia memalsukan merek dagang orang lainnya, banyak kita ketahui, ya, barang-barang KW, ya, Adidas KW, kemudian Nike KW, gitu kan. Ya. Kemudian handphone pun ada yang KW, iPhone KW, gitu kan, dan lain-lain. Nah, jikalau dia memalsukan barang ini, ya, maka dia telah melakukan unsur kezaliman di dalamnya, ya, sehingga transaksinya pun haram. Keuntungan yang didapatkan dia pun menjadi haram, ya. Kemudian ini kalau kita aspek jual beli, ya. Lalu kalau dia bukan aspek di luar aspek jual beli, contohnya apa? Seperti mencuri, merampas, menggosok. Nah, santri, ya, hilangkan perbuatan menggosok dalam hidup Anda, ya. Oke. Sebab al-ghasbu disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Taqiyuddin Asy-Syafi'i, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, al-ghasbu huwa al-intifa'u fi sil'ah li ajli at-ta'addi. Ghasab ini adalah mengambil manfaat dalam suatu barang, ya, dengan cara melampaui batas. Melampaui batas di sini adalah tanpa izin. Antum hati-hati. Dan disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya, ini termasuk perbuatan dosa besar. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena dia termasuk mengambil manfaat suatu barang dengan cara zalim. Dengan cara, ya, menzalimi hak orang lain tanpa izin. Ya. Kalau barangnya rusak, siapa yang tanggung jawab? Ya antum lah. Antum yang menggosok, gitu. Barangnya hilang, siapa yang tanggung jawab? Ya, yang menggosoknya juga. Oke. Kemudian
Sebelum kita masuk sebab yang kedua, ya, lalu apa solusi untuk masalah ini? Ya, karena jual belinya, ketika di aspek jual beli, ya, maka dia hukum jual belinya tidak sah, batil, maka wajib dibatalkan akadnya, si pembeli mengembalikan barangnya, kemudian si penjual mengembalikan uangnya. Lalu kalau mereka ingin melanjutkan transaksinya, transaksi dengan cara yang jujur. Jika tidak seperti itu, maka sama-sama berdosa keduanya. Mungkin pertanyaan, kalau si pembeli nggak tahu, gimana Ustaz? Ya kalau si pembeli tidak tahu, ya sampai barang itu rusak atau tidak bisa digunakan lagi, maka dia tidak berdosa. Namun terkadang bisa kita dapati di pertengahan ketika kita menggunakan barang itu ternyata ada kekeliruan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh si penjualnya. Nah, maka dia wajib untuk menagihnya atau ya menagih, menyampaikan permasalahan kepada si penjualnya untuk dibatalkan akadnya. Kemudian sebab yang kedua harta menjadi haram, ya, dikarenakan cara memperolehnya adalah ada unsur al-gharar, ada unsur gharar di dalamnya. Apa al-gharar? Gharar ini, ya, dia adalah masdar dari tagrir, ya, masdarnya tagrir, ya, yang berupaya untuk menyembunyikan sesuatu sehingga ada ketidakjelasan di dalamnya. Ketidakjelasan ini kalau dalam aspek jual beli, aspek komersil itu bisa jadi ketidakjelasan dalam bentuk barangnya, jumlah barangnya, oke, harga barangnya, cara 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 penyaluran barangnya, ya, apakah sampai atau tidak, kemudian kadar jumlah barangnya, lalu apakah si penjual ini memiliki barangnya atau tidak, ya, ataukah si penjual mampu menyerahkan, memberikan barang ini atau tidak kepada si pembeli. Nah, adapun bentuk pelarangan ataupun pengharaman gharar ini dalam berdasarkan hadis riwayat Muslim, nahan Nabi Muhammad SAW an bai'il hasa wal gharar. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli hasah. Hasah, ya, jual beli hasal itu al-habal bil habal, ya, nanti kita bahas. Dan jual beli yang ada unsur ketidakjelasan di dalamnya. Contoh kontemporer dalam jual beli yang tidak ada kejelasan di dalamnya adalah seperti di marketplace membeli misteri box, ya, termasuk ini ada gharar dalamnya, sehingga pedagang yang menjual barang seperti ini, harta yang ia dapatkan dari hasil penjualan ini adalah haram. Ya, kenapa? Sebab di sini dalam aspek jual beli itu harus terpenuhi dua hal. Al-ghunmu lil ba'i wal ghunmu lil mushtari. Keuntungan untuk penjual dan keuntungan untuk pembeli. Namun dalam aspek Mr. Box ini, calon pembeli dia nggak tahu apakah dia dengan membayar uang 50.000, ya kan? Kadang harga Mr. Box ini di marketplace itu, ya, 50.000 atau sekian, ya. Dia nggak tahu apakah ia menjual 50.000 ini barang yang ia dapatkan senilai dengan harga 50.000 ini atau tidak. Dia tidak tahu. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Karena dia nggak bisa lihat foto-foto barangnya, tidak ada, spesifikasinya tidak ada. Dia hanya tahu ketika barang udah sampai ke tempatnya, artinya sudah selesai akad. Nah, jadi ada kemungkinan dia akan rugi dengan mendapatkan barang itu, karena ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan barang itu. Contoh lain selain yang ini apa? Yaitu antum punya mobil atau punya motor, ya. Namun mobil motornya ini sudah hilang berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Antum punya gambarnya spesifik, antum jual ke orang lain. Kemudian antum bilang nanti berapa jam kemudian saya antar ke rumah antum. Nah, ini juga termasuk dalam transaksi gharar dalamnya, ya.
Ada ketidakjelasan karena antum pasti tidak akan mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli. Tidak akan mampu, ya, akan mampu. Lalu orang yang menjual, ini untuk para petani, ya, yang punya kebun mungkin, ya, menjual buah lam yabdu salahuhu. Buah yang ada di pohon namun belum kelihatan matang, ya. Contoh kalau buah pisang itu kan masih terletak di jantungnya melekat kepada pohonnya, itu jikalau belum ada yang satu menguning, ya, maka berarti belum tanda dia akan matang, ya. Ini para petani yang paham di sini. Nah, oke. Jadi intinya kalau belum terlihat mau matang buahnya ini lalu dijual, ya, lalu dijual, maka jual belinya pun haram karena di dalamnya ada unsur gharar. Contoh yang lain lagi adalah seseorang, ya, ketika nanti di bulan Idul Adha ada orang yang ingin membeli sapi atau kambing untuk kurban, ya. Ternyata sapi yang ingin beli ini sedang hamil, mengandung, ya. Yang kita beli dalam kandungannya atau sapi induknya itu. Ya, dijelaskan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah, ya. Tidak boleh bertransaksi dengan janin yang di dalam kandungan itu. Namun dia hanya boleh transaksi membeli induknya saja. Lalu dalam kandungan ini bagaimana? Ini tidak boleh dipatok dengan harga, ya. Jikalau si pedagang ini kan sedang hamil apanya, sapinya. Nanti kalau dia lahir Anda dapat untung tambahan seekor sapi, sehingga beri saya tambahan sedikit sekian, dia bilang pedagangnya ini. Maka ini tidak perlu dipenuhi karena di sini ada unsur gorornya. Ya antum, ya mungkin pasti dia lahir, tapi antum tidak akan tahu dia lahir dalam keadaan sehat atau cacat atau mati bahkan. Sehingga antum ada kemungkinan akan menanggung kerugian. Ya. Maka setiap aspek jual beli yang mengandung di dalamnya ada gharar, maka dia haram. Nah, apa contoh-contoh yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Masih banyak, ya. Oke. Ada juga gharar ini paling banyak dalam aspek musabaqat, ya, perlombaan. Ya, ketika kita ingin ikut berlomba ada bayar uang pendaftaran. Antum bayar uang pendaftaran tapi antum belum tahu akan menang atau tidak, ya. Maka di sini pun ada unsur gharar di dalamnya sehingga hukumnya pun haram. Cuman ada pengecualian. Jika uang pendaftaran itu digunakan untuk administrasi seperti pencatatan, untuk biaya kertas, biaya formulir dan lain-lain, gitu kan, ya, yang jelas dan terukur secara urf di suatu tempat, secara adat kebiasaan suatu tempat, ya, maka tidak masalah. Ya, cara mengukurnya kayak mana? Ya kembali, ya, nilai uang formulir kalau untuk kertas, ya, itu berapa, gitu kan? Ini kembali ke urf di tempat masing-masing. Tapi yang terjadi banyak di lapangan malah di atas itu, ya. Sisanya uangnya di kemana nggak tahu kita, ya kan? Oke. Ya, maka di dalamnya juga ada unsur gharar. Lalu yang terakhir adalah sesuatu yang haram, ya, yang haram didapatkan dengan cara yang haram sehingga hartanya pun menjadi haram, ya, adalah yaitu jual beli yang ada atau transaksi yang ada dalamnya riba, ya. Ini riba dalam tahun lalu di majelis kajian malam Ahad itu saya cukup panjang saya bahas di sini, mungkin jamaah yang menghadiri kajiannya, ya, masih ingat, ya. Riba itu terbagi berapa jenis, Pak yang hadir? Berapa bulan yang lalu? Ada yang ingat? Riba itu terbagi, ya, menjadi dua jenis.
riba buyu', riba dalam aspek jual beli, dan riba duyun, riba dalam aspek utang piutang. Riba buyu', riba dalam aspek jual beli ini terbagi menjadi dua juga, riba fadl dan riba nasi'ah. Sebelum kita bahas sedikit mengenai riba fadl dan riba nasi'ah ini, ya saya definisikan dulu riba itu apa. Riba secara bahasa adalah az-ziyadah, pertambahan. Sedangkan secara istilah, secara syar'i adalah az-ziyadatu fi mubadalah atau fi muamalati al-amwal ar-ribawiyah, imma fil buyu' atau fid duyun. Riba itu adalah pertambahan ketika transaksi komersil dalam aspek komoditi ribawi. Dalam aspek komoditi ribawi, baik dari dalam terjadi ketika aspek utang piutang ataupun karena jual beli. Ya. Pertama, riba dain, riba dalam utang piutang itu udah jelas ya. Itu ketika antum menghutangi seseorang, ya, menghutangi seseorang 1 juta rupiah dan disepakati pembayarannya berapa bulan kemudian, namun antum mempersyaratkan balikkan kepada saya 1,1 Ini udah jelas ribanya. Nah, namun riba duyun ini banyak lagi apanya, turunannya, ya. Yang ingin tahu lebih detailnya karena waktu kita terbatas ini, tonton part riba kontemporer di channel Al-Islam, ya. Itu lumayan panjang saya bahas di situ, ya. Oke. Salah satu contoh yang lain dalam aspek riba duyun ini adalah manfaat yang didapatkan oleh kreditur, ya. Dalam terjadi utang piutang itu ada kreditur, ada debitur. Kreditur adalah yang menghutangi, dalam bahasa Arab disebut muqrid. Kemudian debitur adalah yang menerima utang ataupun yang menghutang, yang berhutang. Dalam bahasa Arab disebut muqtarid, ya. Dalam aspek kontemporer yang paling banyak, ya, Anda punya uang di rekening bank. Semua uang yang Anda miliki di rekening bank konvensional, kita bahas bank konvensional dulu, baru nanti bank syariah, mengenai akadnya sedikit, ya. Semua yang Anda miliki, uang di rekening bank konvensional, semua akadnya adalah qardun, utang. Ya. Ini berdasarkan fatwa DSN, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Satu. Yang kedua, berdasarkan undang-undang perbankan dalam BI, ya, yang disebutkan oleh BI, ya, itu ada klausul undang-undangnya panjang, bahwasanya nasabah yang menitipkan, yang menyerahkan uangnya kepada bank, maka bank berhak memutar uang ini, ya, tanpa seizin, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada nasabahnya. Sehingga yang awalnya uang yang kita berikan kepada bank itu untuk kita titipkan, namun ketika diputar oleh bank uang ini, maka akadnya pun berubah dari wadiah nitip menjadi utang. Karena hakikatnya ketika kita menitip sesuatu, ya, misal nih, ana titip handphone saya ini ke Ustadz Tiftah, ya. Oke, misal saya titip ke beliau, nanti sekitar sepekan lagi akan saya ambil. Yang wajib saya terima dan diserahkan oleh Ustadz Tiftah handphone yang ini atau handphone yang lain? Handphone yang ini atau handphone yang lain? Handphone yang ini pastinya. Begitu juga dengan uang. Yang wajib dikembalikan ke saya adalah uang yang saya titip dari awal. Namun yang kita terima uangnya berbeda ketika kita narik di ATM. Sehingga ada perubahan akad di sini, ya. Jadi seperti disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya. Taghayyuru as-sifat, perubahan sifat karakter dalam suatu transaksi itu, ya, membuat berubah akadnya juga.
ya, membuat berubah akadnya juga. Sehingga karena akad Anda menabung uang di bank konvensional itu adalah qard, utang, ya, maka manfaat yang Anda terima adalah manfaat bisa menjadi riba, bisa jadi tidak. Tergantung manfaatnya bagaimana. Manfaat ini disebutkan oleh dalam Al-Qararat wa Tawsiyat di Majmu' Fiqh al-Islami. Majmu' Fiqh al-Islami itu adalah perkumpulan ulama, ya, fikih membahas masalah-masalah permasalahan kontemporer yang dia di bawah naungan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ada salah satu qarar, keputusan, ya, dari hasil muktamar mereka mengenai tentang manfaat untuk nasabah. Manfaat untuk nasabah itu ada dua, ada yang maddi wa ghairu maddi, ada yang bersifat materi, ada yang non materi, ya. Bersifat dengan non materi, layanan atau manfaat yang bersifat non materi, ya, seperti layanan mobile banking, kemudahan transaksi rekening kita melalui mobile banking, layanan untuk membeli sesuatu dari mobile banking, kemudian kemudahan untuk transaksi mengambil uang dari ATM, ini bukan termasuk manfaat atau layanan yang haram, bukan riba. Karena hakikatnya dia bukan pertambahan dari nilai utang yang kita berikan. Adapun manfaat yang maddi, ya, yang dia bersifat materi, ini yang diharamkan karena dia berupa pertambahan berdasarkan utang kita. Contoh antum nasabah yang banyak menabung, jumlahnya sekian miliar sampai ratusan juta gitu kan, ya. Sehingga diberikan berupa bunga. Bank konvensional ada bunga. Atau diberikan hadiah berupa motor, mobil, atau tiket jalan-jalan, atau umroh bahkan. Anda dapat tiket umroh atau haji dari bank konvensional, bank ribawi. Maka ini manfaatnya untuk mendapatkan haram, walaupun untuk dipakai ibadah umroh tadi atau haji. Sehingga otomatis ibadah umroh hajinya mardud, tertolak. Ya, sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disebut hadis ini ada juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah SWT itu zat yang maha sempurna dalam sifat dan zatnya. Makna thayyib di sini bukan baik dalam bahasa Indonesia kita translate, tidak. Maknanya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah yaitu kamalu fi dzatihi wa sifatihi. Yaitu Allah yang dia memiliki dia yang sempurna dalam zatnya dan sifatnya. La yaqbalu illa thayyiban. Allah SWT tidak akan menerima amal soleh ibadah kecuali yang thayyib. Thayyib di sini bukan yang baik, ya, namun amalan yang sempurna. Baik tata caranya, wasilah yang ia tempuh untuk melakukan perbuatan amal soleh itu. Kalau sholat, pakaian yang gunakan dari pakaian yang dapatkan dengan cara yang halal. Ibadah umrah begitu juga. Uang yang ia dapatkan dengan cara yang halal. Oke, ya. Kemudian riba fadl, riba buyuk tadi, riba dalam aspek jual beli ini. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamar bit tamari wasyair bisya'ir wal milh bil milh wal bur bil bur wal milh bil milh yadan bi yadin sawaan bisawain. Idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u ma syi'tum idza kana yadan bi yadin." Artinya, emas dengan emas ditransaksikan, dijual belikan. Perak dengan perak ditransaksikan, dijual belikan. Kemudian kurma dengan kurma ditransaksikan dengan dijual belikan. Gandum dengan gandum ditransaksikan, jual belikan. Syair dengan syair, ya.
Dan syair ini salah satu jenis gandum yang ada di Arab ya. Bisa nanti di searching di Google bagaimana perbedaannya. Kemudian garam dengan garam ditransaksikan atau diperjualbelikan, ditukar. Syaratnya wajib kalau dalam jual beli ini yadan biyadin, kontan, cash. Penyerahannya, jadi kalau antum jual emas yang terbitan tahun 2015 dengan terbitan tahun 2024, ya harus diserahkan dua-duanya secara kontan, secara tunai di majelis akad, dalam majelis akad itu. Ya. Yang kedua, ya sawaan bisawain mislan bimistin. Jenisnya sama dan takarannya sama. Ya. Jadi emas sama emas tadi itu jenisnya sama. Oke. Wajib juga takarannya sama, jumlahnya sama. Tidak boleh karena ini cetakan lama. Oke, ini cetakan baru. Dia nominalnya lebih sedikit. Misalnya mau ditukar antara 5 gram dengan 10 gram. Ya. Karena ini cetakan lama, terbitan lama, emasnya ini dia wajib 10 gram. Sedangkan yang baru ini adalah 5 gram saja. Karena tidak ketahui yang 10 gram ini dia apa kadar emasnya sudah berkurang atau tidak. Nah, alasan seperti itu. Maka alasan ini tidak diterima. Karena dia mengakibatkan riba fadl. Riba pertambahan dalam satu aspek jual beli barang ribawi, komoditi ribawi. Riba nasiahnya apa dalam aspek ini? Yaitu menjual ataupun mentransaksikan dua komoditi ribawi yang dia itu secara illah hukum, secara illat hukumnya itu sama, namun diserahkan salah satunya diserahkan ketika akad dan yang satu lagi diserahkan nanti. Ya. Misal antum mau beli emas, ya, antum beli emas secara online non tunai berarti kan. Nah, antum bayar uangnya ketika akad, emasnya 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, 5 hari kemudian. Maka ini hukumnya termasuk riba nasiah namanya. Tapi ya mungkin antum akan dapatkan ada fatwa Majelis Ulama dalam hal ini membolehkan transaksi ini karena dianggap emas ini sudah bukan komoditi ribawi lagi, bukan aset ribawi lagi. Karena ilat hukum emas, perak ya, itu adalah tsamaniyah, yaitu harga, yaitu sebagai alat tukar. Hari ini dia sudah tidak alat tukar lagi, maka ilat hukum ribawinya pun hilang. Ini ya pendapat sebagian ulama kontemporer ada yang seperti itu, baik dari sebagian ulama dari Al-Azhar Mesir ada yang seperti itu. Namun perlu diketahui hukum ribawi yang ada pada emas dan perak itu bukan karena dia mata uang, tidak. Namun dikarenakan apa? Hukum ribawinya itu melekat dikarenakan nas syar'i, dalil syar'i. Dalam hadis yang lain, kalau nggak salah riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, itu Rasulullah SAW menyebutkan secara zahir jelas bahwasanya emas itu adalah barang ribawi, komoditi ribawi. Sehingga hukum riba di dalam emas ini tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dihilangkan, ya, kecuali ya menghilangkan, menghapus dalil hadis Rasulullah SAW tadi. Ya. Untuk jelasnya, ya silakan menonton ya video yang tadi disebutkan. Nah, sudah hampir 6:30. Ya. Tafadhol, yang ingin bertanya saya persilahkan. Ada pertanyaan dari akhwat? Tidak ada? Ya. Sedikit tadi saya janji ingin bahas mengenai bank konvensional, bank syariah. Ya, bank konvensional itu tadi sudah kita bahas mengenai akadnya. Sedangkan bank syariah itu akadnya ada 2. Di dalamnya ada akad qard juga. Jadi akadnya kalau kita dalam
bank syariah itu disebut sebagai wadiah. Ini secara lafaz saja, namun secara praktek dia tetap tetap utang, ya, sehingga diharamkan untuk mendapatkan manfaat darinya, ya. Kemudian kalau akad yang lain dalam tabungan bank syariah itu ada akad mudharabah, ya. Mudharabah yaitu untuk investasi syariah. Untuk investasi syariah, maka di sini antum mendapatkan keuntungan dari akad ini tidak masalah. Karena dia akadnya mudharabah, sehingga wajar saja uang antum berkurang, ya. Kalau uang tidak mau berkurang, maka jangan pakai akad mudharabah. Nah, kalau akad mudharabah itu dia investasi dalam aspek investasi syariah, yaitu antum sebagai sahibul mal, yaitu investornya, bank sebagai mudharibnya, pengelola dana itu, ya, untuk aspek muamalat yang tidak diharamkan oleh syariat, ya. Ala kulli hal, saya wasiatkan kepada antum semua agar meninggalkan menabung di bank konvensional, karena antum sejatinya memberi bahan bakar untuk mensukseskan riba, untuk mensukseskan ekonomi kapital, ya, untuk memberi tenaga bahan bakar, ya, transaksi dan perusahaan-perusahaan yang haram, yang bergerak di bidang haram. Karena uang di bank konvensional itu diputar, diberikan pinjaman ke pengusaha-pengusaha juga, ke pengusaha-pengusaha rokok, pengusaha miras, pengusaha judi, pengusaha daging babi dan lain. Dan antum telah berkontribusi di situ, ya. Sungguh antum telah memberikan, ya, dampak yang besar dalam merusak ekonomi umat dan maslahat umat, ya. Ini pesan saya. Karena Allah SWT sendiri yang melarang kita untuk bertolong-menolong, berta'awun dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dalam surah Al-Maidah, Allah SWT berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Riba ini mendatangkan permusuhan, percekcokan, pertikaian, ya. Semua aspek yang diharamkan itu mendatangkan kerusakan di tubuh umat, ya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan, ya. Oke. Kita cukupkan. Akhtatim doa kafarat majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.